Shalom, saya Pastor Jimmy Sun sebagai founder daripada Hope Ministry. Hope Ministry adalah hidup orang percaya yang memiliki visi mewujudkan kasih Allah menjadi nyata. Misi kami adalah menjangkau mereka yang belum mengenal Dia supaya Dia bisa mengenal Yesus Kristus. Dukung kami baik di IG kami, baik di YouTube kami, dengan like, comment, and subscribe. Dan kami percaya, mari kita bertumbuh bersama-sama dalam Kristus, dan kita melihat apa yang bisa kita perbuat untuk kemuliaan Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mau mengklarifikasi atau menanggapi sebuah video yang viral dari seorang hamba Tuhan yang mengaku sebagai Rasul Paulus II. Memang pada saat masa-masa online ini kita boleh melihat beberapa pengajaran, ada yang mengaku sebagai nabi, ada juga yang saat ini mengaku sebagai Rasul Paulus atau rasulnya Tuhan pada zaman saat ini. Memang saat pandemik ini maka banyak sekali orang akan membuat ibadah atau pengajaran secara online. Itu tidak salah untuk mendidik umat atau mendewasakan umat. Tetapi sebagai jemaat Tuhan, kita harus mencari kebenaran firman Tuhan secara pribadi. Sehingga kita tidak mudah disesatkan. Atau kalau kita tidak tahu, mari kita tanya hamba Tuhan yang kita percaya, punya kredibilitas yang baik, punya pengajaran yang tidak aneh-aneh, kita bertanya kepada dia. Jangan malu bertanya. Terlebih kita bertanya kepada Tuhan. Maka sebelum membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk memberikan kita ilham, untuk memberikan kita pencerahan, supaya kita mengerti maksud dan rencana Tuhan pada pribadi kita. Menanggapi Rasul Paulus II yang ada di Papua, ini adalah seorang hamba Tuhan yang pernah terjerat kasus yang sama. Pada tahun 2003, dia terjerat kasus penyesatan, di mana dia berkata terjadi kiamat dan dimulai di kota Bandung. Oleh sebab itu Bapak Ibu boleh search di Google ya, dan Bapak Ibu lihat dan cari tahu. Malah salam dari hambanya Rasul Paulus II, Rasul Allah, akhir dari akhir zaman, dari Indonesia, Papua Sorong. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Allah yang murni, yang belum pernah ada di kolong langit ini, sebagai sebuah berita yang mengejutkan, berita yang membuat manusia tercengang, bahwa seluruh dunia berada di dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dan cukup lama mereka menanti-nanti tapi tidak kunjung datang. Pengkhotbah-pengkhotbah di seluruh dunia, dia tidak tahu kalau yang mau datang itu siapa sebenarnya. Yang mau datang sebenarnya adalah anak manusia. Bukan Tuhan Yesus Kristus yang mau datang kedua kali. Anak manusia ini akan datang dari Indonesia, dari timur dunia. Itulah Indonesia. Dan seluruh dunia harus mengetahui bahwa nubuat dari Tuhan Yesus Kristus menubuatkan bukan dia yang mau datang kedua kali, tapi anak manusia. Sehingga seluruh dunia ini dalam kesesatan, dalam kebodohan, menanti-nanti hal yang tidak akan datang, malah yang sudah datang akan ditolaknya. Rasul Paulus II akan membuka rahasia yang tersembunyi ini. Kita membaca nubuatan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal 24 ayat 27. Firman ini berbunyi demikian. Karena seperti kilat memancar dari timur dunia, timur ujung dari dunia ini, setelah timur Israel Palestina, inilah Indonesia. Dan ujung timur Indonesia adalah Papua. Inilah ayat nubuatan dari Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan, karena seperti kilat memancar dari timur dan bercahaya sampai ke barat, demikian juga kedatangan anak manusia. Siapakah anak manusia ini? Kata Tuhan Yesus, anak manusia ialah anak manusia datang dari timur dunia, bukan datang dari Israel, bukan datang dari Eropa, tapi datang dari Indonesia. Inilah nubuatan yang hebat, yang benar. Semua agama Kristen sedunia, semua para pendeta sedunia sesat. Kata Tuhan Yesus, bukan kata saya. Siapakah yang mau datang itu? Anak manusia. Apakah anak manusia itu sudah datang? Sudah. Di mana? Ada di Indonesia. Luar negeri, negara Israel. Sudah diperlihatkan anak manusia itu kepada Nathan.
Orang jauh di umur 15 tahun. Dia melihat Mesias itu, anak manusia itu, adalah orang berdosa. Yang sudah tidak berdosa lagi. Sudah suci, kudus, sempurna. Rohaninya setara dengan rohani Tuhan Yesus. Kita membaca nubuatan Tuhan Yesus yang hebat ini dalam Lukas 17 ayat 24 dan 25. Nubuatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bernubuat. Tidak ada seorang pendeta yang pernah membaca Alkitab ini, membaca ayat Alkitab ini, mengerti ayat ini. Inilah nubuat Tuhan Yesus tentang anak manusia dalam Lukas 17 ayat 24. Karena seperti kilat yang berkilat daripada satu ujung langit kepada ujung yang lain, timur ujung, barat ujung, bersinar di langit, menerangi di langit, kebenaran murni Allah di langit diterangi oleh anak manusia itu. Sekali lagi 24, karena seperti kilat yang berkilat daripada satu ujung langit kepada ujung yang lain, demikian juga kedatangan anak manusia pada harinya itu, tanggal bulan tahunnya. Kapankah tanggal bulan tahun hari kedatangan anak manusia? Alkitab ada menulis. Tapi tidak seorang bisa menemukan itu kalau bukan Rasul Paulus II yang membuka ayatnya. Karena kepada Rasul Paulus II dipercayakan untuk membuka seluruh kebenaran. Dari kitab Kejadian ini sampai kitab Wahyu. Tidak boleh bertentangan ayat satu dengan ayat yang lain. Berdasar dari suara Allah 1 kali 24 jam berbicara kepada Rasul Paulus II membuka seluruh kebenaran ini. Sehingga kesesatan manusia di seluruh dunia akan dibersihkan. Akan dihapus. Sehingga manusia yang sesat itu akan diselamatkan kembali ke dalam tangan anak manusia. Bukan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus lagi. Kita lanjutkan pembacaan ayat 25. Apa kata Tuhan Yesus? Ayat 25. Tetapi dahulu daripada itu, tak dapat tiada. Ia merasai banyak sengsara. Disengsarakan orang. Dicap sesat palsu. Dan ditolak oleh bangsa ini. Generasi abad ke-21 ini. Mengapa anak manusia ini disengsarakan dan ditolak? Sebab mereka sesat. Mereka tidak mengetahui. Maka Tuhan Yesus bernubuat membuka rahasia ini. Kalau kalian para pendeta sedunia, agama Kristen sedunia, bukan orang Kristen ya, sebab agama Kristen berbeda dengan orang Kristen. Kalau orang Kristen itu pengikut Kristus mendengar suara 1 kali 24 jam. Tapi kalau agama Kristen itu adalah agama Kristen diagamakan, Yesus diagamakan. Dan mereka bukan lahir daripada Allah, tapi lahir dari organisasi agama Kristen yang diperdirikan oleh pengurus pusat para pendeta sedunia. Sehingga mereka orang-orang yang sesat dan bodoh karena mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang kedua kali. Dinanti-nantikan oleh semua agama Kristen sedunia, para pendeta sedunia. Mengapa para agama Kristen sedunia menantikan itu? Sebab para pendetanya sesat dan bodoh. Sesat dan bodoh, kata Tuhan Yesus. Dari Matius 24 ayat 27 kata Tuhan Yesus, anak manusia datang dari timur ke barat, bercahaya di langit menerangi satu dunia dalam kegelapan kebodohannya. Lalu Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 17 ayat 24 sampai 25, bahwa anak manusia itu datang dari ujung langit ke ujung langit yang lain, itulah ujung timur dan ujung barat, Indonesia dan benua Amerika, baru nanti menerangi utara selatan satu dunia. Tapi anak manusia itu akan ditolak, disengsarakan. Kalau Tuhan Yesus Kristus yang saudara maksud yang datang ini, bukankah saudara orang yang sesat, agama Kristen sedunia, para pendeta sedunia? Betul, sesat. Maka Tuhan Yesus berkata, kalian sesat. Dalam kasus ini dia berkata bahwa anak manusia itu bukan Yesus Kristus. Atau anak manusia itu akan datang dari timur. Dan timur itu adalah Indonesia. Indonesia paling timur adalah Papua. Maka anak manusia akan datang dari Papua. Dari mana dia punya dasar daripada bahwa berkata bahwa akan datang anak manusia dari timur? Dia memakai kitab suci terjemahan lama di tahun 1965 yang berbunyi seperti ini. Matius pasal 24 ayat 27, karena seperti kilat memancar dari timur dan bercahaya sampai ke barat, demikian juga kedatangan anak manusia. Dalam terjemahan baru dikatakan di sini, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Tidak jauh berbeda terjemahan lama tahun 1995 dengan terjemahan baru yang kita Bapak Ibu pakai saat ini. Intinya kilat ini menggambarkan sebuah penghukuman. Kedatangan anak manusia seperti kilat lazim diikutsertakan
dalam menggambarkan penghakiman daripada Tuhan. Yesaya pasal 29 ayat 6 dikatakan, engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa, dan suara hebat, seperti puting beliung dan dalam nyala api yang memakan habis. Ini sebabnya kilat itu menggambarkan kedatangan Tuhan yang tidak kita ketahui, yang kita boleh menggambarkan kecepatannya tiba-tiba sudah ada, tiba-tiba datang. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, teliti Alkitab kita, baca dengan sesama sehingga kita tidak mudah disesatkan. Kalau engkau mengerti kebenaran firman Tuhan, maka imanmu tidak akan goyah. Sekalipun penyesat itu datang, imanmu tidak goyah. Karena engkau percaya bahwa Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Rasa ingin tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus itu memang berkecamuk dari zaman ke zaman. Kapan Yesus datang, kapan kesudahan zaman ini. Yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah kita tidak perlu cari tahu kapan kedatangan Tuhan. Kerjakan bagian kita, maka kita percaya kalau kita mengerjakan bagian kita dengan baik, seturut kehendak Tuhan dan berbuah yang luar biasa, maka kita akan ikut dalam rencana Tuhan yang besar dan masuk dalam kerajaan Bapa. Kapan terjadi kedatangan anak manusia? Itu bukan urusan kita. Urusan kita berbuat seturut kehendak Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, dan kita berbuah. Orang yang paling kuat rasa ingin tahunya kapan kedatangan Tuhan Yesus atau kedatangan anak manusia, itu adalah orang yang paling gampang disusupi atau diintimidasi atau ditipu oleh sang penipu itu, yaitu iblis. Karena rasa ingin tahu kita, maka iblis menipu kita dengan gambaran, dengan dia punya kebenaran, dengan dia punya pemahaman yang tidak berasal daripada firman Tuhan. Firman Tuhan dibolak-balikan sama iblis dan kita tertipu oleh karena itu. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberikan dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dulu manusia durhaka yang harus binasa. Saya percaya kebenaran firman Tuhan akan disampaikan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan tidak semua orang yang mendengarkan firman Tuhan akan menjadi percaya. Ada bagian yang mereka akan menjadi binasa. Intinya kita sudah mengerjakan bagian kita. Dan kita percaya sedapat-dapat mungkin kita menyelamatkan mereka. Kalau kita tidak dapat menyelamatkan mereka, bukan kesalahan kita, tetapi semua karena mereka yang tidak mau percaya kepada Kristus. Kerjakan bagian kita, biarlah Tuhan mengerjakan bagiannya dia. Istilah anak manusia ada huios to anthropo dalam bahasa Yunani. Anak manusia itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus seringkali memakai kata anak manusia untuk menunjukkan ganti jati dirinya, supaya memiliki relasi kedekatan dengan manusia ketika dia berada di muka bumi. Ada beberapa ayat referensi yang menguatkan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak manusia. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah ketika Yesus diperhadapkan dengan mahkamah agama di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-53 sampai dengan 65. Intinya di dalam ayat yang 62, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Dia datang di tengah-tengah kita, di awan-awan. Kisah Rasul mencatat ketika dia naik ke surga, dia akan turun dengan cara yang sama. Bukan berasal dari Papua, bukan datang dari Papua, bukan berasal dari darah dan daging, bukan manusia, tetapi adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Kenapa ayat 62 ini menjawab pertanyaan ayat 61? Ayat 61. Ketika itu imam-imam bertanya kepada dia, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katakan, apakah engkau Mesias, anak yang terpuji?
Itu pertanyaannya. Maka Yesus menjawab. Ayat 62 tadi. Jawab Yesus, akulah dia. Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia. Yesus mengakui, akulah dia. Dan engkau akan melihat anak manusia. Itu membuktikan yang pertama bahwa Yesus itu adalah anak manusia. Yang kedua, ketika Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di daerah Kapernaum. Matius pasal 9 ayat 6 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dia berkata bahwa anak manusia mempunyai kuasa menghapus dosa. Baru dia melakukan mujizat. Lalu ia berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah. Siapa dia? Yesus Kristus. Yang ketiga, ketika Yesus akan ditangkap di Taman Getsemani. Matius pasal 26 ayat yang ke-45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Siapa yang diserahkan pada saat itu? Bukankah yang diserahkan oleh Yudas yang menjual Yesus dengan 30 keping perak adalah Yesus? Dialah anak manusia yang telah diserahkan untuk menebus dosa dan pelanggaran saudara, supaya saudara memiliki kehidupan yang kekal. Referensi yang keempat bahwa menunjukkan bahwa anak manusia itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ini dia percakapan dengan Nikodemus. Nikodemus seorang yang mengerti kebenaran firman Tuhan tetapi belum percaya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saudara mendengar kebenaran firman Tuhan, pelajari dan percaya. Ketika engkau mengetahui kebenaran ini adalah benar, maka yakini, maka engkau akan bertumbuh secara iman. Siapa lagi kalau bukan Yesus yang pergi ke surga menyediakan tempat dan akan datang, yaitu Tuhan Yesus. Maka inilah gambaran anak manusia itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Mari saudara, sama-sama kita mengawasi ajaran kita supaya tidak mudah disesatkan. Jikalau saya ada menyimpang dari kebenaran firman Tuhan ini, tegur saya di WA, di DM, di mana aja yang ada live saya, di mana aja, mungkin di IG, di YouTube saya. Bapak Ibu boleh tegur saya secara terbuka supaya saya sadar. Dan saya menerima kritikan Bapak Ibu supaya saya juga dibangun. Dan kita sama-sama membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan kita percaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. So, mari kita baca dan renungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari supaya kita tidak mudah disesatkan. Ilmu pengetahuan kita boleh banyak, pengetahuan Alkitab kita boleh banyak, tetapi kalau kita tidak mengerti, maka itu semua sia-sia. Kita akan menjadi sama seperti orang Farisi, tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak menjalankannya. Mari kita sama-sama awasi ajaran kita, hati-hati oleh pengajar-pengajar palsu, oleh nabi-nabi palsu, oleh rasul-rasul palsu, atau hamba-hambanya Tuhan yang mengklaim bahwa dialah sebenarnya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada selain daripada Yesus itu sendiri. Yang akan datang adalah Yesus itu. Bukan anak manusia dari Papua. Ingat itu. Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Dia yang pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat. Dia akan kembali menjemput saudara dan saya. Haleluya. Kalau Bapak Ibu setuju, mari komen, like, subscribe YouTube ini, supaya lebih bertumbuh lagi di dalam iman kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dari kami,
Hope Ministry yang memiliki visi mewujudkan kasih Allah menjadi nyata dan misi menjangkau mereka supaya mereka mengenal Dia, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin.